Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia kau bilang takkan buatku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Kadang ku kesal dengan sikapmu yang selalu bertanya mana perhatianku. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan. Di setiap pengorbananku selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat. Tapi kau tak melihatnya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen kedua. Oke, tadi kan kita cerita momen berkostum lebah. Sekarang kita mau lebih mendalami lagi nih tentang kehidupan. Boleh kan? Boleh dong bang. Boleh dong. Boleh. Nang boleh. Emang boleh. Nang boleh. Gencana. Oke. Suara lebah boleh cerita nggak? Apa itu momen yang paling berkesan dalam hidup sejauh ini? Suara lebah ya bang ya. Mm-mm. Momen yang berkesan ketika dinyatakan positif cancer. Positif hamil. Kirain positif hamil, mau pengen perut tadi ya. Oke, cancer ini serius. Iya, Serius ya? serius. Cancer ya? Terus? Jadi momen berkesannya apa ya? Barulah di saat itu kita ngerasain kalau sebenarnya apa ya? Kita perlu bersyukur, momen dimana kita menghargai waktu bang. Jadi menghargai waktu, makin mencintai orang-orang yang di sekitar. Jadi makin terlihat orang-orang di sekitar kita ternyata support sama perjuangan kita untuk melawan cancer. Jadi itu yang paling berkesan bang. Berarti ini cancernya Agak sedih dikit. ya nggak apa-apa. Gimik. Enggak, tapi di dunia nyata nih kan bener-bener. Aku kan dulu taunya cancer itu orangnya belum ketemu nih ya, yang keluarga teman belum ada. Tapi kenapa pas ya inilah mungkin ya dapat narasumber kenalan ternyata cancer survivor dong kalau sekarang ya. Iya betul. Oke, boleh ceritain dikit nggak waktu awal kena cancer tuh gimana, gejalanya apa gitu, udah sampai titik paling rendahnya gimana gitu. Itu awalnya tuh di tahun 2019. 2020 awal, dinyatakan itu Februari apa Maret ya, dinyatakan positif, kamu diagnosanya cancer stadium 3 untuk cancer usus besar. Kalau di medisnya namanya karsinoma CA kolon bang, karsinoma 2021. kanker kolon. 2021 21. awal ya, tapi jauh sebelum itu di 2019 udah pada sakit perut bang, sakit perut. Jadi gejala itu kayak sakit perut, sakit perutnya tapi beda, lebih sakit kayak ada grafik bang. Di awalnya sakitnya dikit, lama-lama ada satu puncak di mana kita tuh sampai keluar keringat dingin, Gitu, lalu turun lagi. Itu dikirain cuman sakit perut biasa,
Jadi setelah 2 tahun seperti itu biasanya tuh sekali 2 hari atau sekali 3 hari setiap pagi. Jadi akhirnya mau masuk tahun 2021, akhir tahun 2020 itu udah puncaknya bang. Perut rasanya tuh kayak ada sesuatu yang mengganjal. Terasa ya? Iya, terasa kayak ada batu gitu di dalam perut. Terus buang air besar jadi tidak lancar, sering kembung sama buang angin. Eh, dan kadang-kadang buang air besar itu kayak ada lendir, tapi lendirnya itu kayak apa ya? Kata dokternya itu darah, cuman karena posisi kansernya itu agak jauh dari rektum, agak di atas bang, proksimal di tengah-tengah. Jadi darahnya tuh samar-samar jadi kecoklatan. Jadi kirain itu juga kayak apa ya? Tinja gitu ya? Iya kayak feses gitu juga bang. Padahal itu sebenarnya darah, dan itu saya pribadi nggak mendeteksi kalau itu tuh adalah darah gitu. Akhirnya setelah dilakukan pengecekan kayak USG, CT scan khusus, dan akhirnya kolonoskopi, masukin kamera ke anus ya bang Iya. ya. Baru udah ketahuan deh kalau sebenarnya ada jaringan yang tumbuh di dalam usus besar. Dan Faktornya itu makanan. karena gimana maksudnya? Yang pertama genetik bang, karena memang dari keluarga ayah, di atas saya ini, di atas kakek lagi bang, ada pernah cancer juga. Terus yang kedua faktornya kata dokter makanan sih, karena waktu itu kan kerja juga shift-shiftan. Jadi ketika malam ini sebelum nikah ya bang ya, jadi bekal kan kadang namanya anak bujang ya, dari kos juga nggak bawa bekal, cuma bawa snack-snack ringan yang penuh bumbu sama mecin. Tahu Mie saya itu. instan yang nggak dimasak, kok diremas aja terus bumbu ini masukin, gitu. makan. Kurang minum air putih. Jadi pola hidup waktu itu nggak sehat. Nggak sehat Bang. sama Nggak sekali lah sehat. intinya ya. Pengaruh jadi itu ya. Iya, pengaruh sekali itu bang. Terus divonis cancer. Setelah divonis itu ngapain lagi itu? Misalnya merenung kah dulu atau langsung dirawat apa gimana? Langsung dokternya bilang, jadi sebelum divonis cancer langsung kan bilangnya katanya ini kemungkinan kayak ada jaringan yang tumbuh, kita harus operasi langsung, makin cepat makin baik. Udah tanpa pikir panjang, setelah diskusi sama keluarga dalam waktu singkat, langsung ya udah langsung aja deh, karena udah nggak nyaman lagi nih perut bang, kayak ada sesuatu yang mengganjal. Operasi, habis dari operasi apa istilahnya ya, sampel dari operasinya tuh dilaborkan, dicek, terus menunggu hasilnya, barulah diketahui kalau itu katanya Cancer. kanker stadium 3 untuk usus besar. Langsung disarankan dokter untuk kemo deh gitu. Dan momen di saat itulah momen yang apa ya, Paling down campur kayaknya. aduk ya, paling down paling bawah. Mana waktu itu istri juga hamil besar, hamil kandungan 7 bulanan waktu itu bang, covid lagi. Seram ya. Oke lah, nanti kita kaji lebih jauh tentang cancer ini. Terus selama hidup, siapa sih orang yang paling berpengaruh dalam hidup Suara Lebah? Selain teman lebah ya, Ya, istri. Kenapa? Karena apa ya? Aduh. Jadi saya nikahnya tuh sama eh, anak panti asuhan. Dia udah yatim piatu. Eh, Momen waktu saya cancer dan dia pun hamil tua 7 bulan, kami itu serasa apa ya, berdua aja gitu bang. Walaupun sebenarnya orang tua dari lebah sendiri masih ada, cuman kami sebisa mungkin untuk tidak membebankan pikiran orang tua gitu bang. Jadi udah pura-pura enteng aja gitu, pura-pura enteng. Makanya saya salut sama istri saya, dia selalu support tentang kalau sebenarnya apa ya, kematian terus takdir lah itu udah ditentukan gitu. Jadi ngapain juga kita pusing-pusing, jalani aja dengan ikhlas, pasti ada jalan yang terbaik. Karena dia basicnya juga di panti asuhan dan dia juga mandiri orangnya, ditambah lagi ilmu agamanya juga bagus. Jadi kayak apa ya, ternyata saya dibalik kesusahan yang saya rasakan, syukurnya lebih besar lagi. Ternyata benar-benar orang yang tepat lah Iya, gitu ya. kayak tepat. Alhamdulillah. Merinding juga kita dengar ini. Berarti memang istri
yang paling berperan besar ya. Iya, istri yang berperan besar sekali. Oke. Jangan nangis. Tawa terus, nggak ada nangis. Jangan nangis. Mama. Terus sekarang kita ngomong soal impian nih. Impian Suara Lebah itu apa sih? Apa yang ingin dicapai? Entah itu dengan kostum ini atau di luar kostum, apa kira-kira? Siapa dulu nih? Seperti Suara Lebah ya Bang. Suara Lebah dulu lah. Jadi kami itu waktu bujang dulu, karena udah bosan huru hara, pergi warawiri sana sini nggak jelas, nongkrong, akhirnya kami tuh ada diskusi agak mendalam tentang kita harus sukses dalam masa muda. Tunggu dulu, diskusinya dengan siapa? Saya, terus teman saya, ini. ya satu kos-kosan, ya. Oke, satu Ada- kos-kosan, ya. ramai berarti ya. Kami mungkin sekitar 4 orang, kami Ramai dulu sekali. 4 orang. Jadi kami tuh cita-citanya pengen sukses bareng-bareng dengan cara buka usaha bareng. Usaha Jadi bareng. impiannya dulu tuh pengen ada usaha bareng dan sukses. Dikelola bareng-bareng apa gimana? Iya, Ceritanya dulu dikelola tuh, bareng segitu, ya. Oke. Sampai sekarang masih berusaha untuk ke arah itu gitu, Bang. Oh, pengen lanjutin itu. Iya. Teman-teman yang lain gitu juga. Iya. Udah pernah jalan. Udah pernah jalan, Gagal. Coba berlari coba. Oh iya, Nggak usah udah jalan melompat. dulu ya. Udah melompat. Iya. kalau lari jatuhnya mungkin lebih sakit kayak. Oh gitu. Kami pelan-pelan. Lari gini-gini lagi gitu. Iya, guling-guling di penurunan pula. Wah. Sudah. Hari hujan lagi kan? Iya, banyak pula paku. Jadi kalau teman lebah sama impiannya. Hmm. Ada ini enggak? Pandangan teman lebah ke Suara Lebah itu setelah apa? Kan berapa tahun udah nih mengiringi gitu. Maksudnya gimana sih tanggapannya melihat perkembangan sebelum pakai topeng, pakai kostum lebah sampai jadi seonggok lebah ini, seekor lebah ini. Gimana ceritanya? Nah begitu soalnya. Ya kalau pandangannya sih semangatnya itu lebih besar lagi sekarang kan. Begitu. Berarti dari segi semangat memang Lebih membara sekarang ya? Kalau dulu cuman sekedar wacana lah istilahnya kan. Kita gini-gini, oke sampai di sana aja. Kalau sekarang udah mulai ada peningkatannya. Apakah itu karena ke-trigger karena cancer Salah atau satunya memang bukan karena cancer gitu? Memang dia ini tabiatnya orangnya pengen keras ingin mencapai impiannya gitu, apa gimana? ya dari mudanya emang ya. Memang Kalau gitu? udah ada tujuan gitu. Cuman kadang Semangatnya aja yang besar. Kalau yang waktu muda-muda kan kita biasanya tuh semangatnya Impinya aja besar, gitu. tapi ilmu untuk itu belum cukup ada. gitu, Bang. Oh, Jadi oke, lebih ke oke, kayak ceroboh jatuhnya, Bang. Iya. Nyampe. Berarti sekarang lebih besar lagi. Karena pengalaman udah ada. Pengalaman udah ada Dan support di belakang pun juga ada kan, keluarga. Iya, support udah ada supportnya juga. udah dapat karena kelihatannya pasti di saat down itu ya, titik terendah tadi mungkin ya. Ya, kita jadi lebih menghargai waktu aja, Bang. Hmm. Sama kesempatan yang ada gitu. Jadi sekarang udah sehat, ingin merealisasikan itu jadinya kan. Kapan lagi jadi mungkin begitu ya? Iya, betul, Bang. Atau salah ya? Enggak, betul. Sebelum kita lanjut lagi, kita mau kenalkan dulu nih. Kita kali ini ada sponsornya. Sponsornya minuman dari Kopmil. Ayo, coba. Suara lebah sama teman lebah. Boleh, gimmick dulu, minum dulu. Gimmick minum dulu. Nah, coba minum dulu. Gimana rasanya? Terasa kopinya? Iya. Podcast kita hari ini disponsori oleh Kopmil Simpang Tahu. Yes. Dan minumannya enak loh. Nggak Pas. terlalu nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit. Pas lah takarannya. Porsinya jumbo. Oh, Porsinya. jumbo, bro. Harganya murah. Jadi teman-teman, nanti abang-abang nih, kok abang-abang ya? Nggak usah lah, Lebih- abang-abang. Deh, kalau dibuka topengnya mungkin Abang insecure deh. Kakak mungkin ya. Jadi kalau teman-teman ingin mau coba nih, yang penasaran nih, udah enak, murah, terus bisa nongkrong juga di sana itu.
apalagi yang pecinta Mobile Legends, mereka tuh ada squad Mobile Legends sana umum. Jadi mereka itu ada di Pasar Tabing, Simpang Tabing, masuk sedikit di depan Masjid Nurul Yakin. Nah, situ ada kedai Kopmil Simpang Tabing. Nah, silakan merapat ke sana kalau memang ingin merasakan sensasi yang berbeda dari Kopmil-Kopmil sebelumnya. Datang aja langsung sana. Yeay!